keluarnya Jokowi dari istana tidak aman. Tidak aman. Terlebih banyak agenda-agenda Jokowi yang sangat menyakiti perasaan rakyat. Jokowi terlalu sibuk mengejar target IKN dengan membiarkan harga-harga terus naik. Jokowi terlalu sibuk mengurusi Gibran dengan meruntuhkan semua jalan demokrasi, peluang bagi orang-orang baik masuk pilkada. Ada terganjal tokoh-tokoh hebat misal di DKI. Jokowi terlalu sibuk ingin meyakinkan Prabowo, menyeret Prabowo dalam tanggung jawabnya, seolah-olah di masa kekuasaan Prabowo nanti harus ada politik utang budi untuk melindungi Jokowi. Dan macam-macam Jokowi membuat kebijakan yang dirasakan sangat mencemaskan, menyangkut dengan utang luar negeri dan lain-lain. Jadi saya agak berbeda dengan Bang Hudori yang memang harus mengambil posisi membaca berbagai bait indah saja tentang bagaimana jaminan keamanan Jokowi diletakkan pada penglihatan hasil survei. Tapi menurut saya enggak. Semua itu udah rubuh, semua itu udah enggak berlaku. Rakyat sudah pada satu kesimpulan. Itu basa-basi saja dari kelompok yang ingin menghibur perasaan Jokowi. Yang ingin menutupi bau ketek, tapi faktanya memang sangat kuat. Tercium bau busuk dari dinasti politik itu susah dihindari. Prabowo akan mengambil posisi sebagai pelayan kepentingan Jokowi, atau Prabowo berdiri sebagai jenderal satria, jenderal kesatria yang membela kepentingan negara dan rakyat. Hari-hari ini pertanyaannya ke sana. Dan sebagian besar harapan hampir semua keragaman sosial politik dan lain-lain berharap Prabowo tidak lagi masuk ke agenda kedua untuk melindungi Jokowi. Karena Prabowo sudah dipaksa untuk menerima Gibran. Maka ketika nanti Prabowo dilantik, publik berharap Prabowo fokus pada visi untuk kebangkitan nasional, kebangkitan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dengan tidak memberi ruang istimewa di mana Prabowo sebagai kepala negara, sebagai pemerintah, sebagai penguasa, memberikan perlindungan spesifik kepada satu keluarga yang dianggap bermasalah, yaitu Jokowi. Saya secara pribadi, setelah mengamati pernyataan misal Prabowo mengatakan, kalau Jokowi dicubit, kami yang merasakan. Kemudian Prabowo juga mengatakan, nanti saya akan mengambil beberapa orang menteri dari Pak Jokowi. Saya bisa berkesimpulan ini basa-basi. Ada kesenjangan hubungan yang tidak kuat. Kalau hubungan Jokowi dengan Prabowo kuat, Prabowo tidak perlu menyampaikan itu ke ruang publik. Cukup Prabowo mengatakan pada demo besar kemarin itu, bahwa saya kecewa dengan mahasiswa yang berdemo menuntut Jokowi diadili, misal. Berarti pernyataan Prabowo untuk berdiri melindungi Jokowi bisa diyakini oleh publik. Tapi kalau sesudah pasca demo besar kemudian ada basa-basi hubungan antara Prabowo dan Jokowi, itu tidak meyakinkan rakyat. Justru sebaliknya rakyat melihat ada tanda-tanda yang kuat, Prabowo tidak akan melindungi Jokowi. Dan kalau barangkali kita lihat, ada satu fenomena lagi. Biasanya para calon mantan presiden itu ingin meninggalkan istana. Hari-hari mereka itu akan menyiapkan kardus, menyiapkan tas, menyiapkan angkutan barang, perpisahan-perpisahan dengan sahabat, dengan semua fenomena itu pasti muncul perilaku. Tapi tiba-tiba ada dalam sejarahnya salah satu calon mantan presiden berkantor di IKN. Ini juga menggambarkan kesenjangan, menggambarkan kegelisahan batin seorang Jokowi yang belum mendapatkan kepastian perlindungan dari pemerintahan baru nanti, yaitu dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto. Jadi ini tidak soft landing. Bagaimana bisa menjamin kekuasaan Jokowi itu setelah berganti kepada Prabowo, dia akan aman? Tidak ada misalnya. Karena kalau kita konfirmasi dengan luapan kemarahan di media sosial, justru makin muncul ancaman. Bukan datang dari oposisi, tapi sebagian besar datang dari para mantan-mantan pendukung Jokowi. Sebagian besar datang dari tokoh-tokoh kritis yang tadinya mendukung Jokowi.
bahkan datang dari jantung kekuasaan Jokowi itu sendiri, yaitu mantan Menko Polhukam Mahfud MD, yang hari ini terus meyakinkan rakyat bahwa penegakan hukum tidak bisa dihindari kalau kita mau negara ini memiliki pendekatan supremasi hukum, punya rasa keadilan. Jadi melihat manuver Pak Mahfud MD yang terus-menerus melakukan pencerahan kepada publik sangat terang dan jelas. Isyaratnya adalah rakyat bersatu untuk meminta Prabowo berdiri tegak menegakkan supremasi hukum. Kalau kalau Jokowi selama 10 tahun melumpuhkan konfirmasi rakyat melalui DPR, di mana fungsi DPR menjadi mandul, maka boleh dong melalui jalur pengadilan rakyat meminta konfirmasi, meminta klarifikasi tentang semua kebijakan dan perilaku dinasti Jokowi. Tuntutan rakyat menghendaki adanya penegakan hukum pasca Jokowi turun dari kekuasaan, itu adalah antitesa, itu adalah solusi terbaik, itu adalah jawaban dari mahakarya Jokowi sendiri yang menghancurkan sistem keseimbangan dalam trias politika, di mana DPR dihancurkan, ruang konfirmasi rakyat hilang, ruang klarifikasi rakyat hilang terhadap kekuasaan eksekutif, maka boleh dong saya, rakyat, dan seluruh orang yang berdiri untuk menegakkan kepentingan negara dan menghendaki pemerintahan baru yang tidak disandra oleh kepentingan dinasti politik, maka paling ideal pengadilan digelar. Dan itu satu proses yang bagus di dalam bernegara. Pak Jokowi dan lebih khusus relawan tidak boleh menghindari hal seperti itu. Kalau berani mengambil dinasti politik masuk ke jantung kekuasaan, mengacak-acak seluruh wilayah ini, maka juga harus berani bertanggung jawab di jalur hukum untuk mengkonfirmasi itu secara terbuka kepada rakyat.